Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim At-Tawabin di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan hadir di rumah masing-masing dalam pengajian rutin setiap hari Sabtu di Masjid Syai Hasbunallah. Semoga Allah mempertambah iman, makrifat, lezat dengan Allah, dan bertambah-tambah kelezatan ma'rifat itu sampai menjelang detik akhir hayat kita adalah hari raya bagi orang beriman dalam perjumpaan dengan Allah. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, saat ini dunia ditimpa satu wabah yang sudah semua orang mengenalnya, bahkan anak-anak kecil mengetahuinya, yang disebut dengan COVID-19 atau KIP Corona, yang masih terus berjalan. Hendaklah kita merenung, bertafakur, mentadaburi, muhasabah diri. Kenapa bencana, ujian, cobaan ini berkepanjangan? Ada apa rahasianya di balik ini? Siapa yang mendatangkan ini semua? Maka mari kita merenungi satu peringatan dari Allah dalam Al-Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, bencana di daratan dan di lautan, kata Allah, disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan jahil, dosa-dosa manusia itu sendiri. Allah ingin ingatkan kita semua, Allah ingin mengingatkan kita semua agar kita mau sadar, mau merenung, mau kembali, mau tobat kepada Allah. Begitu pula virus yang menimpa dunia saat ini, sungguh itu hakikatnya datangnya dari Allah. Tidak ada yang bisa menghindarkannya, tidak ada yang bisa melenyapkannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Siapapun, dengan kekuatan apapun, dengan cara apapun, tanpa izin dan kehendak Allah. Syariat tetap kita jalankan, usaha maksimal kita jalankan, di antaranya menjaga jarak, menjaga perkumpulan orang banyak, menjaga pergaulan, jaga kebersihan, obat, vitamin dan segala macam, itu bagian dari syariat. Tapi demi Allah tidak ada yang bisa menghentikan itu selain Allah. Karena dia datangnya dari Allah, maka yang menghentikannya Allah.
Kalau kita sudah menyadari bahwa tidak ada yang bisa menghentikan ini semua kecuali Allah, mari kita semua kembali kepada Allah. Mari kita semua mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, menyandarkan diri kepada Allah, menggantungkan diri kepada Allah. Mari kita bermohon, menghinakan diri, menghibah, memohon, minta pertolongan kepada Allah. Dan ayo kita sadar ini, dengan sebab dosa-dosa kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, kita banyak melanggar perintah Allah, kita banyak maksiat dengan Allah, kita jauh dari Allah, kita menantang Allah, kita sombong dengan Allah. Allah hanya mengingatkan dengan satu bakteri virus yang sangat kecil, yang tidak dilihat oleh mata manusia, tapi semuanya menggemparkan dunia, menggemparkan negara adidaya, orang-orang yang kuat, yang hebat, yang pintar, menggemparkan semuanya, dan mencari obatnya sulit. Allahu Akbar. Tidak ada jalan untuk mengatasi ini semua selain kita mendekatkan diri kepada Allah, menghinakan diri, menghibahkan diri, bermohon, berhampir, mendekat diri kepada Allah, memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampunan kepada Allah, dan berlindung, bergantung kepada Allah, serta meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bukankah di dalam setiap sholat, satu rukun dalam sholat yang wajib dibaca, yang tertinggal tidak sah salatnya, surah Al-Fatihah. Diungkapkan dalam munajat sholat surah Al-Fatihah, kita ungkapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami tunduk patuh, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, bantuan selain Engkau. Tidak ada yang bisa memberi mudarat dan manfaat selain Engkau. Engkau Raja di Raja Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tancapkan pensandaran hati kita kepada Allah. Maka Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Mentaati segala apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, tunduk patuh hatinya hanya kepada Allah, bergantung bersandar hatinya hanya kepada Allah, bermohon kepada Allah, dan tidak ada memandang yang lain yang bisa menyelamatkannya selain Allah, apapun bentuknya. Tidak ada yang bisa menolongnya selain Allah. Full hatinya bergantung kepada Allah, bermohon kepada Allah, dan menghibah kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan hidup, problem-problem, masalah-masalah yang menimpa, baik menimpa diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa, dunia. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jangan takut miskin, jangan takut kekurangan ekonomi, jangan takut bencana-bencana, jangan takut kekurangan makanan. Apalagi dalam kondisi semacam ini, Allah akan mudahkan rezeki, Allah akan datangkan rezeki tanpa diduga dari manapun caranya Allah. Yang penting kita gantungkan diri kita kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang sungguh-sungguh menggantungkan nasibnya, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, maka Allah mencukupkan segala-galanya.
Mari kita lihat satu riwayat manaqib Aulia Allah Syekh Ibrahim Al-Mabtuli. Beliau orang yang sering mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan ketika kecilnya Ibrahim Al-Mabtuli ini berkata kepada ibunya, "Mama, aku sering mimpi ketemu Rasulullah." Apa kata mamanya? "Nak, kalau engkau masih mimpi bertemu Nabi itu masih banjir, nak, belum laki-laki." Allahu Akbar. Seorang ibu memacu anaknya untuk jangan puas dengan hanya mimpi. Artinya disuruh terus beribadah, tingkatkan amal, tingkatkan takarrub kepada Allah. Sehingga Ibrahim Al-Mabtuli bukan hanya mimpi, tapi yaqadzatan berjumpa dengan Nabi dalam jaganya. Dan banyak para aulia-aulia Allah yang beliau itu bukan hanya mimpi, tapi dalam jaganya berjumpa dengan Nabi. Seperti Abu Madian, Abu Abbas Al-Mursi, Abu Hasan As-Sajali, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Syekhuna Muhammad Saman Al-Madani, dan banyak para aulia Allah yang lain. Dengan izin Allah, Allah memberikan anugerah berkat kesungguhannya dalam ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah, dibuka hijab untuk berjumpa dengan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam masa perjalanan suluknya, Ibrahim Al-Mabtuli mengajak beberapa murid-murid tarikatnya masuk ke satu tempat hutan belantara. Ketika malam masuk dalam hutan belantara, tiba-tiba angin ribut, petir menyambar-nyambar, kilat menyambar, petir menggemuruh, binatang buas banyak mengerumuni. Syekh Ibrahim Al-Mabtuli dan murid-muridnya melihat suasana demikian. Murid-murid Ibrahim Al-Mabtuli ketakutan. Mereka semua langsung naik ke atas pohon. Tinggal dengan tenangnya Syekh Ibrahim Al-Mabtuli menghamparkan sejadahnya, sholat dengan tenang, dikerumuni oleh binatang buas, singa, macan, harimau, ular berbisa. Tenang, tidak ada perasaan ketakutan sedikit juga pun sampai subuh hari. Malam yang kedua, Ibrahim Al-Mabtuli kembali masuk hutan yang lain untuk ngajak muridnya untuk takarrub ila Allah, suluk menuju Allah. Malam itu cuaca tenang, bintang gemintang bermunculan, angin sepoi-sepoi, binatang buas tidak ada. Yang ada hanya kepek-kepek sayap burung terbang kecil-kecil, suara jangkrik berbunyi. Indah suasananya malam itu. Tapi ternyata ketika suasana yang begitu tenang, tentram, damai, tidak ada binatang buas, Ibrahim Al-Mabtuli malah kayak orang ketakutan. Mukanya pucat, tubuhnya gemetar, kayak ada kesedihan, ada problem, ada masalahnya, sehingga muncul ketakutan yang bersangatan. Sehingga murid-murid Ibrahim Al-Mabtuli bertanya, "Guru, kami heran. Malam pertama kita masuk khalwat ke hutan belantara, singa, macan, harimau banyak, kilat menyambar-nyambar, petir gemuruh, binatang buas banyak. Kami semua ketakutan naik ke atas pohon. Guru dengan tenangnya, dengan ibadah, takarrub ilasat yang banyak, nggak ada perasaan takut, bahkan ketenangan yang luar biasa. Tapi kenapa guru? Kami heran. Malam kedua ini
suasana tenang, cuaca tenang, binatang buas tidak ada. Tapi guru kok ketakutannya luar biasa. Ada apa guru? Apa jawab